Kemudian lain dengan dua buah patung di atas, di belakang, sebelah kanan kiri, itu persembahan dari Yunani. Dan sekarang fungsi lain untuk Paringgitan itu masih dipakai untuk acara semacam haul. Monggo, silakan. Oh. Iya, cakep-cakep Pak keluarganya. Itu Gusti Paundra, Bu. Ini fotonya Gusti Paundra. Tahun 1967 untuk Puro Mangkunegaran ini dibuka untuk objek wisata. Ada alasannya? Ya, alasannya karena sebagian keluarga tempat tinggalnya sudah, artinya sudah tidak di sini lagi, dalam arti beliau-beliau kebanyakan tinggal di Jakarta. Oke. Dan ada satu keluarga tinggal di Malaysia. Oh, oke. Jadi boleh ya orang Lembang Boleh, untuk lihat. kecuali Taman Kasatrian itu berhubung masih dihuni, masih digunakan oleh Kanjeng Gusti. Mohon maaf, tidak dibuka untuk umum. Oh gitu. Privacy. Iya, monggo kita mulai dari atas, silakan. Di dalam sana, di balik dinding kaca itu ada beberapa kamar tidur yang dulu dipakai khusus putri-putri dari permaisuri. Sedangkan permaisuri ikut tinggal di Kasatrian. Ikut dengan Kanjeng Gusti Mangkunegara. Ya. Nah, terpisahnya itu dari mereka lahir kah? Oh enggak, Bu. Setelah mereka sudah agak besar baru dipisah kemarin. Misalnya ya 5 bulan, 6 bulan lah. Oh, dari bayi. Betul. Lalu bukan berarti setelah lahir langsung dipisah, enggak. Iya. Tapi tiap hari tetap ketemu. Iya. Cuma mereka tidurnya di sini. Betul. Saya mau tanya, dengan suaminya itu juga kan nggak setiap hari kan mereka. Kalau untuk permaisuri ikut tinggal di Kasatrian, Bu. Ikut dengan rajanya. Ya. Oh. Sedangkan kamar-kamar di sekitar taman dari sini sampai ke timur itu dulu tempat tinggal putri-putri dari selir-selirnya. Oh, oke. Oh. Ya, di sini saya jelaskan mengenai lambang Puro Mangkunegaran. Maaf. Dari lambang Puro Mangkunegaran ini yang di tengah atas ini namanya kuluk atau songkok. Kuluk atau songkok itu merupakan topi Pangeran Adipati. Artinya di sini tidak memakai atau menggunakan mahkota karena bukan raja. Lalu di tengah ini yang disebut Suryo Sunirat. Suryo artinya matahari, Sunirat artinya sinar. Dan di tengah-tengah ada inisial MN atau Mangkunegaran. Sebelah kanan dan kiri ada padi dan kapas sebagai lambang pangan dan sandang. Dan kedua tangkai padi dan kapas ikat pita berwarna gulo klopo. Gulo artinya merah, klopo artinya putih. Di sini diambil filosofinya dari bendera Kerajaan Majapahit yang disebut bendera gulo klopo. Cuma kalau di Kerajaan Majapahit warna merahnya 5, warna putihnya 5. Jadi selang-seling merah putih, merah putih, merah putih. Nah, dan berhubung di Puro Mangkunegaran ini masih termasuk di dalam Kerajaan Mataram Islam, untuk warna gulo klopo dilambangkan sebagai darah dan sperma. Maka dari itu pemimpin harus anak laki-laki. Ya, lorong atau selasar ini sebagai pemisah antara Taman Keputren yang khusus putri dan Taman Kasatrian khusus putra. Nanti kita agak ke sana tuh, jadi bisa melihat taman tapi mohon maaf dari jauh. Iya, Keputren itu berarti khusus putri-putri. Putri yang Putra Kasatrian. Kasatrian. Kasatrian itu laki-laki, tapi dalam satu area semuanya. Iya. Agak dari pemisahnya itu cuma selasar atau lorong ini. Pak, kalau zaman dahulu itu anak-anaknya kalau misalkan mau ketemu orang tuanya harus izin dulu. Istilahnya kalau dulu itu ada pasewakan agung, artinya pertemuan agung biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Sama orang tua? Ya. Nggak boleh semua, ketemu. Seluruh anggota keluarga semua. Berarti tidak setiap hari mereka bertemu? Jarang, Bu. Itu kenapa, Pak? Ya, alasannya satu, untuk para putra-putrinya supaya mempunyai rasa rindu
Jadi saling menghormati antara kakak beradik putra putri. Sedangkan hubungan dengan orang tuanya untuk menjaga istilahnya ya tetap menjaga kewibawaan orang tua, tetap menghormati juga. Itu setiap 3 bulan sekali ketemu. Ya, itu ada istilahnya pasewakan agung, pertemuan agung. Menarik sih Pak, Menarik apa dulu? Enggak bingung sih, maksudnya Kak kirain seperti orang biasa. Enggak, tetap ada tata cara, tata krama tetap dipakai. Ya, jadi taman di sebelah timur di sana yang disebut Balepeni atau Kasatrian, jadi sebagai tempat tinggal khusus putra-putra. Seperti Kanjeng Gusti Mangkunegoro sekarang, dia tinggal di dalam tanah. Ini di kiri kita itu Gusti Paundra. Ini nggak boleh dimasuki karena masih hitam. Mohon maaf itu. Iya. Jadi saya saja sejak tahun 91 belum pernah masuk sana. Jadi yang boleh masuk ke situ itu siapa aja? Aduh, abdi dalam keputren. Abdi dalam keputren itu tidak harus membersihkan kamar-kamar putri, cuma juga membersihkan kamar-kamar kasatrian. Lalu abdi dalam caos jahar, artinya bukan memberi makan, tapi abdi dalam caos jahar itu tugasnya meletakkan sesaji. Ada abdi dalam kebun darat yang membersihkan halaman. Mereka boleh masuk ya? Ya. Lalu kalau misalkan putra-putra dan putri-putri ini menjaga mereka siapa? Itu biasanya satu putra atau satu putri ada 2 pendamping. Pendampingnya. Sampai sekarang pun. Iya. Kalau seperti Gusti Sura mau bepergian nanti Mereka itu. ada 2 atau 3 yang membawakan tas atau Yang melayani mereka itu ikut kemana-mana mereka pergi. Iya. Bahkan seperti Gusti Reno Astri ini pun berhubung dia tinggal di Malaysia, ya tidak ngambil abdi dalam dulu. Yang mau ikut saya ke sana, kan gitu. Memasuki bagian dalam Pura Mangkunegaran, saya langsung disambut suasana yang begitu tenang, megah, dan penuh wibawa. Arsitektur khas Jawa berpadu dengan koleksi kota keluarga Mangkunegaran yang tersusun rapi, yang menjadi saksi pengalaman yang panjang sejarah yang masih terjaga hingga kini. Ditemani abdi dalam yang ramah, setiap sudut memiliki kisahnya sendiri. Penjelasan yang disampaikan penuh dengan penghayatan, membuat saya tidak hanya melihat keindahan bangunannya, tetapi juga semakin memahami nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bangunan ini yang disebut Racimo Yoso. Racimo artinya sebelah barat, Yoso atau Yasan artinya peninggalan yang berupa bangunan. Jadi Racimo Yoso artinya bangunan di sebelah barat yang fungsinya sampai sekarang masih digunakan pada saat kumpul keluarga. Jadi biasanya menggunakan meja sebelah kanan dan kiri untuk minum teh, kopi, ngobrol. Sedangkan posisi di tengah berkaitan dengan penataan kursi digunakan untuk menjamu atau menyambut tamu-tamu khusus. Untuk berbincang-bincang dengan pihak dinas-dinas pemerintah atau dari pemerintahan di sini. Masih dipakai? Masih di. Kalau ada tamu mereka di sini. Disambut dengan tarian Cekendopo lalu diajak masuk ke sini. Sedangkan bentuk dari bangunan Racimo Yoso ini yang berbentuk octagonal atau segi 8. Ada di Itu sedikit pengaruh dari Cina seperti bangunan pagoda. Selain itu juga kalau dengan angka 8 kalau di Jawa itu sebagai hasto byoto. Hasto itu 8, byoto itu kekuatan, arah kekuatan. Kalau di Cina angka kepemimpinan ya, karena tanpa putus. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang makan. Pada saat kumpul keluarga atau untuk menjamu tamu-tamu khusus. Kemudian di plafon, di sini dipasang cermin untuk memberi kesan ruangan ini kelihatan lebih luas. Cuma pemasangan cermin ini termasuk baru
tahun 2009. Sebelumnya masih menggunakan papan kayu. Dan di tengah ini ada sebuah gading gajah. Gading gajah ini pemberian dari kerajaan Thailand. Cuma zaman dulu dari Thailand itu gading ini masih polos. Oh, langsung diukir. Iya, betul. Kemudian tahun 1940 oleh Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-7 dibawa ke kerajaan Gianyar Bali untuk diukirkan. Dari gading gajah. Ya, gading yang diukir. Detail ya Pak? Ya, ini. Detail sekali loh. Hebat. Jadi dua sisi itu kanan kiri. Dua sisi semuanya. Ini Pak, ini. Ibarat. Orang Bali hebat ya. Detail banget loh. Ini susah banget. Iya, susah. Dan gading. Bukan kayu. Bisa ngerintak ya. Iya, bisa sampai ke Ada bukannya. Dari sini kita bisa melihat dua buah lukisan kayu sebelah kanan kiri. Itu persembahan dari kerajaan Bali tahun 1938. Ini lukisan kayu atau dari kompleks tahun 1938. wow. Ini kalau di auction mahal Pak. Iya betul. Mahal banget 1938. Iya. Ada pertanyaan. Kalau Meja? adipatinya duduk di sini, tamunya di sini siapa? Enggak, gini. Kalau meja panjang ini tempat piring, nasi, lauk pauk, sayur, buah dan es. Sedangkan untuk keluarga makan ini dengan cara prasmanan. Ambil sendiri, duduknya di kursi di sekitar ruangan ini. Sedangkan kalau untuk tamu-tamu khusus biasanya dari sini ngambil makanan lalu duduk di kursi-kursi di luar. Oh gitu. Oh, mereka tidak dalam satu meja begitu? Tidak, karena itu termasuk acara santai. Oh. Kecuali di sini ada meja dan 4 kursi. Biasanya kan di kursi Mangkunegoro itu di sebelah sana, di sebelah kanan beliau Bunda beliau, sebelah kiri kakak beliau Gusti Sura, dan di sini masih kosong. Karena belum. Di sini nanti ada keponakan, sepupu dan Apabila acara seperti itu pakai pakaian khusus. pakaian biasa. Biasa saja. Kecuali kalau ada upacara adat, nah itu pakai pakaian kejawen. Ini tuh seperti sehari-hari, ya seperti kita pakai pakaian biasa. Kita nggak terlalu keperajaan banget. Betul. Sama. Sedangkan kamar-kamar di sini yang sampai sekarang masih digunakan. Jadi pada saat liburan atau pas kumpul keluarga digunakan untuk tempat singgah selama liburan. Oke. Jadi pada saat itu tetap pariwisata tetap buka, cuma untuk pengunjung hanya sampai di area taman, tidak boleh masuk ke bangunan itu. Berarti di sini keluarga mereka kumpul yang mau liburan. Nah, ini lorong, lalu di dalam sana masih banyak kamar-kamar lagi. Oke. Nanti bisa itu Pak, bayangkan zaman dulu, kehidupan zaman dulu itu banyak itu kan ramai. Dua perempuan aja udah Karena perempuan banyak bicara ya Pak. Nah, di sini salah satu kamar yang masih digunakan untuk workshop. Mungkin pengen lihat-lihat boleh, monggo silakan masuk. Ini ada Sutra ya? Ini. Wah asli tuh Pak. asli Bu. Nih, contohnya Bu, nih. Ini kalau penasaran ini kulit kerbau dan tanduk kerbau. Oh iya benar.
Bagus Pak. Figur selain gunungan, ada Bima, ada Punta Dewa, ada Gatot Kaca. Itu ini juga batik tulis tapi lawasan. Artinya motifnya itu kuno. Kuno. Ini mahal nih Pak. Dia Berapaan? 5,5. 550. 5,5 juta. 5.500.000 Bapak bilang 5.500.000 sama. Maksud saya itu Iya. kalau ini yang 1,2 juta. Kenapa dia beda? Bahannya beda. Selain bahannya beda juga motifnya Bu. Lebih rumit ya. Ya lebih rumit dan full penuh satu kain. Itu Kalau- kuno. Ya Dari mana itu kuno. kuno. Iya benar. Lawasan sama yang baru beda. Mungkin dari sekarang kalian mau istirahat sambil ngopi-ngopi, ngobrol, Iya. ngedit itu. saya tanyakan dulu. Saya rangkut. Pak, rumah negara lebih ini ya, lebih tertata ya. Ini Mangkunegara. Mangkunegara. Mangkunegara lebih tertata ya Dari dari kerajaan. Keraton Surakarta. Ya. Mungkin faktornya itu satu, Kenapa? lingkupnya itu lebih kecil di sini. Oke. Penataan, lalu itu berhubungan dengan biaya operasionalnya itu kan lebih kecil. Betul. Kalau Keraton Surakarta itu lebih luas. Ya. Penataannya mungkin yang membutuhkan waktu lebih lama, untuk biaya operasionalnya pun juga lebih banyak. Mungkin ya. Sudah pernah ke sana? Tadi sih. Oh sudah. Maka memang kalau di Keraton Surakarta itu ya dibuka cuma halaman Betul. dan sebagai museum. Iya. Tadi kita habis saja dari Keraton Surakarta, lalu ke Mangkunegara. Terlihat perbedaannya antara keduanya. Kalau kalian penasaran dengan cerita detailnya, tonton saya di Ngobat. Dari Pura Mangkunegaran, saya mau ke Pasar Antik. Di sini mereka jual barang-barang kuno. Tempatnya itu tepat di depan pura tersebut. Mau di dalamnya ada apa aja? Ikutin saya yuk. Mbak, kalau di rumah saya begini minum ya. Kalau teng makan. Lapar tuh namanya. Kalau lapar teng tuh. Itu lapar banget. Enggak gini, kalau lapar banget. Ini lucu nih. Ini lampu asli apa bohongan? Asli ya? Lucu, pengen deh. Ini kalau di sana ini lampu ini ya, lampu Betawi ya? Iya. Di puncak banyak nih ya. Iya, tapi mungkin beda motif mungkin. Di teras. Terus bangkunya bangku jati. Yang sama kayak ligin. yang tadi di keraton. Enggak boleh. Bukan, maksudnya kayak begini. Oh iya. Dia sejajar begitu kan tuh, tapi lampunya begini semua. Depan Citra Indah kali ya? Kita pasangin jadi kan panjang tuh. Kayak keraton jadi. Iya, ada dapet gitu kan. Berasa pembeni. Ini sebenarnya kalau yang beli seperti ini nih kolektor ya? Apa untuk kayak buka kafe gitu loh, yang zaman dahulu interiornya? Artinya gini Mas Deden, nanti kalau misalkan mau buka kafe yang gaya jadul, ya tahu belanjanya di mana, ke Solo. Tahu-tahunya nanti yang komen bilang Jakarta juga banyak gitu sih. Zaman bahula. Pernah nyetrika pakai ikut tuh. Nggak pernah Mas Rendra. Kita anak milenial. Jangankan yang pakai arem, yang pakai listrik aja males.
Bagus kan? Kalau ada yang julid langsung begini, mati langsung dia ya. Kesel saya. Saya curahkan isi hati di sini. Nggak bisa lebih murah, Mas? Paling murah. Mahal, Mas. Saya jauh-jauh, Mas, kemarin. Terus hubungannya apaan? Aduh, ini dulu kursinya kayak di rumah nenek saya nih. Nyaman. Bisa tidur nih kalau seharian begini nih. Kayaknya hari ini juga butuh nih. Udah capek banget seharian jalan-jalan. Kalian bisa pulang deh. Saya di sini aja ya. Sampai besok. Bye. Nah, tadi saya udah review di dalamnya, banyak banget barang-barang antik. Jadi kalian yang lagi cari barang-barang yang udah lama banget dan semua kolektor bisa datang ke pasar ini. Lengkap. Karena saya udah cek lengkap banget dari perabotan rumah tangga, dari lampu-lampu, itu zaman dahulu semua. Tadi saya beli setrikaan areng, saya mau pakai di rumah, saya mau coba, saya mau kembali ke zaman dahulu. Nah, karena perut kosong dan waktunya udah makan malam juga, kita nggak langsung pulang nih, mampir dulu. Dan kita mau makan bakso Pak D, katanya sih paling enak di Solo. Yuk kita cobain. Nih baksonya udah dateng, udah nyobain sih sebenarnya dari tadi, rasanya enak. Yang ini bakso polos dan sekarang saya ditemenin sama sepupu saya Abib. Gimana Bib? Udah cobain belum Bib? Belum. Nah ini sekarang kita coba nih. Kalau saya pesennya ini apa namanya mie ayam bakso urat. Bakso urat. Saya coba yang polosan dulu ya. Polosan dulu, belum diracik ini. Belum diracik. Original? Masih original, kita tes originalnya dulu, baru kita racik. Bismillah. Rasa Asin. apa? Apa nggak diaduk ya? Bentar dulu, bentar. Aduk dulu, bentar. Belum. Aduk dulu. Belum Merata kali ini. Belum merata. Jadi Tekstur baksonya gimana, Bu? lembut karena bakso halus, tapi kayaknya bakso sini sama bakso Jakarta beda. Udah ya. Nggak tahu nggak Bib, bedanya apa? Bedanya? Makannya di Solo. Makannya di Solo, bener. Jarak berbeda. Benar. Istilahnya kalau dari Jakarta ke sini naik kereta makan bakso. Bakso kan O-nya Solo. Oleh-oleh dari Solo itu O-nya bakso. Ya. Are you serious right now, bro? Bakso iya. Bakso ya bener-bener. Ngaduknya Ini sampai besok ya? udah. Ini kita sekarang udah diaduk ya. Coba kita coba lagi nih, Mas Bro. Mantap. Dia punya tekstur mie-nya tuh dia kenyal gitu. Iya. Jadi di mulut tuh kayak ada gujulakannya kenyal gitu. Enak. Sekarang kita apa namanya? Racik. Kita racik. Tapi kita racik dulu ya, coba ya. Coba. Racik dulu. Wah, pedes ya, Bib. Hah? Pedes nggak nih? Ini sambalnya coba kita tester sambalnya dulu ya. Hah? Nggak begitu pedes. Oke. Kita racik nih. Suasana bukan guys, jadinya udah. Ini sambalnya nggak pedes. Kurang pedes sambalnya. Tapi ada perbedaan nih. Ada. Sambal dan enggak ya? Ada perbedaan dikit. Sambalnya dia asem. Sedikit asem. Asem. Pedesnya nggak terlalu tapi asemnya kuat. Ini sekarang kita cobain ayamnya ya. Ayamnya beneran kebohongan nih. Kan ada yang bohongan tuh. Cobain. Ya aku ngerti.
Beneran. Beneran ayam. Apa kenapa bisa begitu ayam? Di mulut kayak berkokok-kokok. Asli. Manjelek. Bakso pade. Jadi Mas Bro yang mau ini sini aja. Harga sama ke Jakarta. Harga kurang lebih sama lah, tapi ongkosnya mahal ya. Makanya cari Jakarta aja. Bakso cari Jakarta aja. Berarti ratingnya berapa Bu? Kalau untuk bakso Bu? Ratingnya 8 deh. 8. Jadi berapa ya di Level. Kalau gue ya Iya, berapa nilainya? 9,5. 9,5. Berarti bini lu lewat? Nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Yang setengah lagi buat bini gue. Bini dikasih setengah gimana? Oh, lu emang gitu ya orangnya ya? Iya. Tega sama bini ya? 9,5 kan. Mantap ya? Oke, mantap. Enak.